Beresin gue. Mana makanannya? Cuma ada sambal doang? Ini apa? Ini yang kayak begini kamu masih taruh. Uang bulanan yang selama ini aku kasih ke kamu buat urusan rumah itu dikemanain? Pakai buat apa? Uang bulanan berapa duit lo kasih ke gua? Nyukupin juga enggak. Lu nggak tahu susahnya cari uang di luar? Susah cari uang dan lo nggak nyukupin gua. Bener-bener ya? Nuntut aja lo ya. Lu nggak pernah bersyukur. Lu tuh maunya apa sih? Dari tadi ngomel-ngomelin gua, nuntut gua. Lu kasih uang juga nggak pernah cukup ke gua. Sekarang marah-marah nuntut gua ini itu. Gimana sih sebenarnya lu maunya apa sih? Capek gue married sama lu. Sama, capek gua married sama lu. Mendingan gue pergi. Sana pergi. Pergi aja sana. Bukankah hal-hal yang kita saksikan tadi sering terjadi di dalam rumah tangga? Dan hal tersebut menyebabkan rumah tangga kita seperti di dalam bencana. Disaster in Marriage adalah one day seminar yang diadakan oleh Jerusalem Community Church yang bertujuan untuk memperlengkapi kita semua dalam memasuki rumah tangga dan dalam menjalani proses dalam rumah tangga itu sendiri. Acara ini diadakan pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 pada pukul 9.30 pagi sampai pukul 16 sore di Hotel Lenora, Jalan Kopo, Bandung. Mari daftarkan diri Anda segera dan sampai bertemu dalam acara ini. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama. Ya, tadi ada sebuah video klip ya Bapak Ibu, saya kembali mengundang saudara-saudara yang belum mendaftar ya untuk hadir bersama dalam acara Disaster in Marriage ya. Kita akan belajar di sana betapa pentingnya keluarga kita mengalami pemulihan. Ya, kemarin saya bersama dengan istri, bersama dengan Pak David dan juga Ciliana ya, kita ikut sebuah camp pernikahan, camp couple ya, dan di situ kami sangat disadarkan betapa pentingnya kasih Tuhan itu mengingatkan, meneguhkan, mengubahkan setiap kita kembali. Dan ada beberapa di sini yang ikut seminar parenting. Saya percaya sebelum kita bahas tentang seminar parenting, pasti di situ diajarkan bahwa kasih terbesar kepada anak adalah ketika kita mengasihi pasangan kita. Ya. Saya berharap lewat seminar parenting, lewat couples meeting yang kemarin beberapa di antara kita ikut, kita semakin disadarkan betapa pentingnya, dan acara ini 4 November nanti kita boleh turut serta mengajak orang-orang kerabat di sekitar kita untuk kita boleh sama-sama bergabung belajar tentang pernikahan ini. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, judul firman Tuhan pada sore hari ini apa Bapak Ibu? Buta, gitu ya. Buta, semua kita di antara kita pasti tahu nih yang namanya buta. Buta itu tidak melihat. Ya, namanya orang buta itu, waduh Bapak Ibu, hidupnya nggak enak, gitu ya. Nah, kita mau belajar. Memang kisah ini pernah dibahas dalam worship night beberapa waktu lalu, tapi kita akan membahas dari sisi yang berbeda. Kita lihat ayat yang bagian firman Tuhan yang pertama dari kitab Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi Yesus jalan lewat dan ada seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi Yesus melihat ada seorang yang dalam kebutaan sejak lahir dan murid-murid, orang-orang pengikut saat itu bertanya sama Yesus, Yesus guru ini tuh salah siapa? Orang ini ngalamin masalah, kondisi hidupnya begitu mengerikan, kondisi hidupnya begitu menyedihkan. Sebetulnya orang-orang itu mengasihi orang buta itu, ya, dan mereka tanya sama Yesus, ini tuh salah siapa sih? Gitu ya. Lewat pertanyaan itu berharap yang salah itu bisa diampuni dan orang ini disembuhkan, kasarnya gitu. Ya, tapi Yesus katakan kepada mereka, kita udah pernah bahas hal ini, bahwa bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, bukan salah siapapun, tapi karena kemuliaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan harus dinyatakan melalui hidup orang buta tersebut. Nah, Bapak Ibu, kisah tadi seringkali kita melihat bahwa dalam kisah ini, orang buta ini
hanya satu, yaitu yang buta sejak lahirnya. Tapi hari ini kita mau bahas ada dua jenis orang buta dalam perikop itu Bapak Ibu. Yang satu adalah orang buta secara jasmani yang tadi di awal kita baca. Dan yang kedua adalah orang buta secara rohani. Siapa orang buta secara rohani? Kita lihat Yohanes 3 ayat 30 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu kepada mereka. Jawab orang buta yang sudah melek itu kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kisahnya gini, setelah orang buta yang sejak lahir itu disembuhkan, katakan disembuhkan. Dia celik melek, itu ahli Taurat dan orang Farisi itu geger Bapak Ibu. Ahli Taurat dan orang Farisi itu kejar-kejar orang ini untuk apa? Untuk tanyain dia, siapa yang menyembuhkan kamu? Namanya orang buta dan kita bisa bayangkan buta diolesin tanah terus suruh ke kolam Siloam. Kira-kira orang buta itu lihat Yesus enggak? Enggak, karena dia baru melek ketika di kolam Siloam dan Yesus sudah enggak ada. Nah, orang buta ini dikejar, ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, siapa yang menyembuhkan itu? Terus orang buta ini bilang gini, katanya itu Yesus. Ya, orang buta kalau nyanyi bintang kecil gimana Bapak Ibu? Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Dia poek. Begitu juga dengan orang buta ini, siapa yang menyembuhkan engkau? Katanya Yesus. Karena dia nggak lihat Yesus. Nah Bapak Ibu, yang lebih mengerikan lagi, Yesus menyembuhkan orang buta ini di hari Sabat. Katakan Sabat. Hari Sabat itu hari yang sangat sakral buat orang Yahudi. Pokoknya nggak boleh lakuin apapun di hari Sabat. Kalau melakukan sesuatu di hari Sabat, udah itu dicap berdosa. Ya, pernah Bapak Ibu ketemu sama orang yang bilang begini, kamu tuh kalau nggak ke gereja hari Minggu tuh, aduh dosa lu. Nanti gak diselamatin lu, gak diampunin sama Tuhan lu. Pernah dengar yang kayak gitu? Kalau bolos ibadah, pokoknya harus utamain Tuhan, sakit, apa segala macam, pokoknya ibadah. Kalau enggak, kamu salah, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, itu seperti orang-orang Farisi, ketika mereka melihat orang itu disembuhkan di hari Sabat, orang Farisi ahli Taurat bukannya bersukacita, bukannya malah gini, wow, ternyata pribadi itu benar-benar ya berkuasa. Mestinya kan gitu ya. Tapi mereka malah marah. Inilah kelompok buta yang kedua. Yaitu orang buta secara rohani. Kita lihat perbandingannya nih. Di slide saya tuliskan. Orang buta secara fisik. Nah ini nih, lihat nih. Ya, orang buta secara fisik. Itu mereka memang tidak melihat. Tapi ada juga orang buta secara rohani. Saya percaya di sini kita tidak ada yang buta secara fisik. Saya berharap kita tidak buta secara rohani. Next. Orang buta secara fisik. Kondisi yang dia alami dalam kebutaannya apa? Dia putus asa. Ya. Beberapa Alkitab lebih detail menjelaskan bahwa orang buta ini bukan buta yang merem begini Bapak Ibu. Tapi dia gak punya bola mata. Jadi putih semua matanya. Gak punya bola mata. Dan dia gak menemukan satupun orang atau kuasa yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya dia putus asa. Dia merasa gelap seumur hidupnya. Belum lagi permasalahan musibah yang dia terima sejak lahir. Karena kondisi itu dia dianggap berdosa. Dia akhirnya merasa rendah diri. Kenapa dia sampai mengemis-ngemis? Karena nggak ada yang bisa dia kerjakan dalam kebutaannya. Karena mungkin nggak ada orang yang peduli terhadap dia. Bahkan keluarganya pun tidak peduli terhadap dia. Sehingga dia menjadi seorang pengemis. Begitu nelangsa hidupnya. Begitu terpuruk kehidupannya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di perikop
Yohanes 9 ini, suatu kali ahli Taurat orang Farisi datengin orang tuanya. Pak Bu. Itu tuh anakmu bukan yang dari kecil buta? Iya, kok sekarang melek? Tahu nggak bapak ibunya bilang apa? Bapak ibunya bilang gini, tanya sendiri. Kenapa bapak ibunya bilang tanya sendiri? Karena bapak ibunya takut. Kalau bapak ibunya bilang, ya itu Yesus yang menyembuhkan, dia akan dijauhi oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi bapak ibunya supaya dia nggak dijauhi oleh ahli Taurat orang Farisi, ini pasangan suami istri, lepas tangan. Tanya aja sendiri. Ini bukan orang tua yang baik. Setuju ya? Orang yang tua yang baik selalu mendampingi anak dalam setiap kondisi yang anak sedang hadapi. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana orang buta secara fisik, dia tidak hanya menderita secara fisik, tapi jiwanya menderita, rohnya menderita, dan dia tidak memiliki pengharapan untuk lebih baik di hari-hari yang akan datang. Memang kita tidak mengalami buta secara fisik, tapi kondisi, situasi, isi hati, hancur hati yang orang buta ini alami, mungkin hari ini kita alami. Kita ada di tengah keputusasaan. Kita ada di tengah merasa hidup begitu gelap. Kita ada dalam kondisi, aduh aku ini orang yang berdosa, bahkan orang-orang gak mau deket sama aku. Ya, bahkan orang-orang yang aku kira bisa mendampingi aku di masa-masa sukar, ternyata meninggalkan aku. Dulu orang-orang dekat dengan aku ketika aku punya segala sesuatu, tapi sekarang ketika aku dalam keterpurukan, orang-orang meninggalkan aku. Ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Secara fisik mungkin kita tidak buta, tapi mungkin kita memiliki masalah keluarga yang begitu hebat sehingga kita merasakan apa yang orang buta ini rasakan. Poek, gelap, dan sebagainya. Mungkin kita memiliki masalah keuangan. Mungkin kita memiliki masalah kesehatan. Mungkin kita memiliki masalah pekerjaan yang gak kunjung usai dan sepertinya hidup kita ada di ujung tanduk. Akhirnya membuat kita putus asa. Membuat kita diremehkan oleh lingkungan. Yang kedua, orang buta secara rohani. Kita mau ngaca sama-sama, bilang ngaca. Saya juga mesti ngaca. Saya kemarin nyiapin ini di Shalom. Saya jadi ngaca. Waduh Tuhan, saya bilang. Ngeri sekali. Orang buta secara rohani ini yang digambarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mereka merasa hidup mereka sudah baik. Mereka merasa bahwa karena mereka baik, mereka layak untuk memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Mereka merasa paling pintar. Ketika orang buta ini katakan, masa kamu gak tahu dia? Dia yang menyembuhkan, itu berarti dia datang dari Allah. Orang Farisi bilang apa? Lu jangan ngajarin gua lebih pintar dari lo. Sombong, merendahkan orang lain, sekalipun mereka dihormati oleh lingkungan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dihormati oleh lingkungan angkat topi, lingkungan nurut-nurut sama kita, kita bilang A, lingkungan ikut, kita bilang B, lingkungan ikut, gak banyak negosiasi, gak banyak perdebatan, semua bisa diikut. Jangan merasa kondisi itu adalah kondisi yang baik, ya. Hati-hati. Jangan-jangan karena kita dihormati, kita jadi terbang, dan kita tanpa sadar secara rohani kita buta. Sombong. Bapak Ibu, hal yang mungkin membuat kita mengalami kebutaan rohani itu apa? Contohnya, kekayaan. Selama rekeningku masih ada uang, aman, tenang. Selama cash flow-ku lancar, selama bonus tetap masuk, selama aku punya pekerjaan, tenang, aman. Tanpa disadari kita sedang mengandalkan keuangan kita, dan kita tidak benar-benar menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Apalagi jabatan kita, apalagi pelayanan kita, disiplin rohani kita, rutinitas ibadah kita, ini semua yang dialami oleh ahli Taurat orang Farisi. Dia belajar firman Tuhan, tapi di dalam kehidupannya dia menjadi sombong, merendahkan orang lain. Ketika Yesus hadir ke dalam dunia lewat kandungan Maria, seorang tukang kayu, maka mereka berkata, siapa sih lu? Masa juru selamat lahir di kandang domba? Masa juru selamat lahir dengan begitu hina? Masa miskin? Masa gak punya uang?
lebih kayak gua. Mungkin itu yang terjadi. Dan kita mau sama-sama bercermin Bapak Ibu. Apakah hari ini ketika kita datang beribadah, kita melayani, kita melakukan itu semua dengan apa? Dengan motivasi apa? Ketika kita melakukan itu semua dengan motivasi dipandang baik oleh lingkungan, saya mau katakan, sesungguhnya kerohanian kita sedang buta. Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ketika kita lebih tenang karena banyaknya uang di rekening kita dibanding mengingat tentang apa yang Yesus lakukan, kekayaan sedang membutakan rohani kita. Inti dari kebutaan rohani itu apa? Tidak dapat melihat keindahan Yesus di dalam kehidupan kita. Hari ini saya tidak bisa berbuat banyak. Roh Kudus yang melanjutkan pekerjaan. Tapi bagian dari saya selaku gembala sidang, bagian saya sebagai pemimpin dari gereja Tuhan di tempat ini, saya rindu terus mengajarkan tentang keindahan Yesus. Berharap di dalam keseharian kita, keindahan Yesus itu tidak pudar. Ketika kita tidak dapat melihat keindahan Yesus, apapun yang menutupi itu semua, kita sedang buta rohani. Jika kita merasa biasa saja dan tidak muncul kekaguman akan pribadi Yesus, itu mengindikasikan ada yang salah dengan kerohanian kita. Kalau kita dengar, Yesus biasa aja. Yesus. Ya, saya udah tahu. Dan tidak ada gelora, kekaguman, antusias ketika kita mengingat itu semua. Saya mau katakan, Anda dan saya tidak sedang baik-baik saja. Saya harus jujur. Berapa tahun yang lalu saya bicara dengan Pak David di Sudirman. Bukan di rumahnya Pak David, di tempat ngopi. Sekarang tempat kopinya dipindahin ke sini. Ya. Nanti pulang ini kita ngopi. Ya. Jangan pulang dulu. Saya bicara sama Pak David ketika masa-masa pandemi kami sempat beribadah hanya berdua di ruangan ini. Sisanya di Zoom, di Google Meet waktu itu. Saya tetap ada di tempat ini. Tapi saya gagal melihat keindahan Yesus. Karena saya rasa, cuman satu orang yang dilayani. Kayaknya semangat saya untuk melayani itu begitu pudar. Saya sedang mengalami kebutuhan rohani. Jadi Bapak Ibu ada di tempat ini, di mimbar, main musik, di LCD, apapun, bahkan di gereja, itu bukan jaminan kita melek rohani. Jangan-jangan kita sedang buta rohani. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Ketika kita buta rohani, Tuhan gak berhenti berbicara. Untuk mengingatkan kita akan keindahan Tuhan. Saya mau kasih sebuah ilustrasi buat kita. Jika seseorang dalam kondisi kenyang, maka makanan terenak kesukaannya sekalipun tidak akan ia makan. Ketika kondisi kenyang. Berita COVID-19, hari ini masih ada yang ngikutin? Gak ada ya. Kenapa? Karena itu berita kayaknya udah gak terlalu penting. Karena itu berita kayaknya udah usang. Karena musim sudah nggak lagi bicara tentang COVID. Masker. Dulu masker harganya mahal, dicari-cari, dikejar-kejar. Bener ya? Pak Yusuf nimbun masker dulu Pak. Jual masker tentunya. Nah, sekarang masker itu udah nggak dicari seperti dulu. Kenapa? Karena kondisi sudah berubah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita tidak menyadari, kita tidak disadarkan, tidak menyadari keberdosaan kita nggak akan pernah kagum sama apa yang Yesus lakukan. Jadi jangan bosen ya Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita ini manusia dosa, nggak layak ditolong, kita ini manusia yang hina. Dan kasih Tuhan yang tulus, jangan pernah bosen. Ketika Bapak Ibu punya anak, sampai saat ini, kemarin saya pergi ke Jakarta sekeluarga sama Fang dan Geva. Tahu mami saya tanya apa?
kompor semua udah mati. Tanda tanya. Eta ti zaman baheula 5 SD ditinggal ke Surabaya. Nepi kiwari. Sampai sekarang ditanya, kenapa? Karena saya adalah pelupa dan itu berbahaya. Begitu juga dengan kita. Bapak Ibu sadarilah, kita ini manusia yang cepat lupa. Kita ini manusia yang cepat sekali lupa. Makanya kita perlu terus diingatkan. Kita lanjut. Itu kondisi orang buta fisik, kondisi orang buta secara rohani. Kita lihat respon Yesus. Ketika dia lihat ada orang buta secara fisik yang putus asa, yang hancur hatinya, yang gak punya pengharapan untuk kehidupan yang akan datang, yang gak bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan karena kebutaannya dijauhi oleh lingkungan. Apa yang Yesus lakukan? Ayat 1 dikatakan tadi, ketika Yesus berjalan dia lihat orang buta dan dia hampiri orang buta itu. Wow. Orang buta ini gak persiapan bro, sis, dari rumah. Hari ini mau ketemu Yesus, pakai baju bagus, semprot-semprot parfum, bersih-bersih. Enggak. Dia menjalani aktivitas rutinitas biasa. Tapi tiba-tiba pada waktunya Tuhan, Yesus mendatangi atas dasar inisiatif. Katakan inisiatif. Inisiatifnya Yesus menghampiri dia. Jadi ketika Bapak Ibu sedang mengalami kondisi seperti orang buta secara fisik kayak gini, yuk saya dorong kita semua. Kita kan gak pernah tahu momennya Tuhan melawat kita kapan. Setuju? Itulah kenapa jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti baca firman. Jangan berhenti beribadah, mendengarkan, merenungkan firman. Karena bisa aja momen itu yang sebelumnya kita lakukan biasa-biasa saja. Tapi di momen itu adalah waktunya Tuhan. Kita gak pernah tahu. Yesus berinisiatif menghampiri. Dia menunjukkan kasih yang murni. Menunjukkan ketulusan kasih Allah. Yang kedua, terhadap orang buta secara fisik ini, Yesus menolong dia dengan cara yang begitu ajaib dan begitu unik. Caranya unik. Caranya spesial. Bapak Ibu kalau percaya sama yang namanya Yesus, jangan cuma percaya dia bisa lakukan mujizat, tapi percayalah tentang waktu, cara, dan kehendaknya. Itulah yang terbaik. Yuk kita next level yuk. Bukan hanya berhenti tuh kita percaya Tuhan sanggup lakukan. Go to the next level. Kita percaya bahwa waktunya yang terbaik kapanpun itu. Caranya yang terbaik dan kehendaknya adalah yang terbaik bagi hidup kita. Yang ketiga, yang Yesus lakukan terhadap orang buta fisik ini. Yesus mencari si buta. Di akhir kisah ini Bapak Ibu, setelah orang buta itu ke Siloam, cuci muka, tiba-tiba dia melek ketemu sama orang Farisi ahli Taurat. Yesus mencari dia. Dan Yesus bilang gini, aku yang menyembuhkan kamu intinya. Dan aku ini, percayakah engkau akan anak Allah? Ya Tuhan, aku percaya, aku mau menyembah dia. Akulah dia. Dia mengalami satu hal yang jauh lebih indah dari mujizat matanya melek. Dia saat itu menemukan sumber pengharapan. Dia saat itu menemukan sumber keselamatan. Dia saat itu berjumpa dengan yang namanya Mesias yang dijanjikan ribuan tahun sebelumnya. Ini satu hal yang sangat spektakuler Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan pemain basket idolamu. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan seseorang yang sering muncul di layar TV dan itu idolamu, apa yang kau lakukan? Engkau minimal pengen foto sama dia. Dan ketika engkau datang, boleh foto? Terus dia gini, oke, foto-foto. Udah foto terus gini, tukeran WA dong. Seneng gak? Pecah. Hati kita begitu luar biasa sukacita. Ini orang buta ketemu sama yang dijanjikan Allah ribuan tahun. Di tengah keterpurukannya, Tuhan izinkan dia berjumpa dengan Yesus yang adalah Mesias. Jadi lewat bagian ini, kalau Bapak Ibu hari ini sedang mengalami kebutaan secara fisik, kondisi yang begitu mengerikan, kondisi yang begitu mencekam, kondisi yang tidak mungkin Bapak Ibu bisa lewati berjalan sendiri.
Saya mau katakan, ketulusan kasih Tuhan ada untukmu dan untukku. Kalau sampai saat ini Tuhan belum tolong, kita masih ada dalam zona nyaman. Sorry, bukan nyaman, aman. Kita masih ada dalam zona aman. Saya pernah bercerita ya, Gevariel takut sama suara motor. Dia minta gendong. Tapi saya nggak gendong, saya jongkok, hadap-hadapan face to face. Mana yang bikin Geva takut? Itu, nggak apa-apa, ada papi. Langsung hatinya tenang. Seringkali masalah itu terlihat begitu besar dan kita takut, Tuhan ini udah waktunya. Aduh, kalau Tuhan nggak tolong telat. Tapi tidak kunjung datang juga pertolongan Tuhan. Saya mau katakan, kalau nggak datang, Anda masih ada dalam zona aman. Jadi bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda ketika Anda dalam ketakutan. Enggak. Di mata Tuhan Anda dalam zona aman. Amin. Yang kedua, orang buta secara rohani. Apa respon Yesus terhadap orang buta secara rohani? Orang buta secara rohani ini berbicara tentang ketidakmampuan mereka melihat keindahan Yesus. Ahli Taurat orang Farisi nggak mampu melihat keindahan Yesus, akhirnya nggak ada kekaguman. Hari ini saudara, jika saudara tidak mengalami kekaguman yang dibangkitkan, kesukacitaan ketika kita mendengar berita tentang Yesus, Anda dan saya perlu anugerah Tuhan, karena kondisi kita tidak baik-baik aja. Oke? Yang kedua, yang Yesus lakukan apa? Yesus nggak banyak ngomong. Yesus nggak banyak ngomong. Yang ketiga yang Yesus lakukan apa? Yesus tetap mengasihi mereka. Perhatikan. Banyak kali Yesus tegur, ngomong keras, ngomong tegas, ngomong perih, ngomong menyakitkan kepada ahli Taurat orang Farisi. Betul ya? Itu bukan bentuk kebenciannya. Itu bentuk sayangnya supaya orang itu sadar. Bapak ibu pernah bilang gini sama anak, kamu tinggal sadar-sadar. Ngomong pelan udah, ngomong kenceng udah. Hanya saja belum gaplok. Dan kalau misalnya bapak ibu sampai gaplok anak itu, apa bapak ibu benci sama dia? Enggak. Tapi bapak ibu sayang. Betul? Tindakan itu untuk menyadarkan dia. Sama dengan Yesus. Yesus ngomong keras, tegas, menyakiti hati orang Farisi ahli Taurat dengan sebuah tujuan. Aku ingin menyadarkan kamu loh. Bahwa kamu tuh perlu diampuni, kamu tuh salah, kamu tuh dosa, kamu tuh keliru. Keluar dari kesombonganmu. Kita tuh orang yang sangat bebal, Bapak Ibu saya harus katakan. Kita tuh orang yang sangat bebal, yang sangat tidak bisa melihat kesalahan kita. Kita lebih mengedepankan pengalaman kita, apa yang kita pandang baik. Di dalam perjalanan saya, ada satu orang, gak banyak. Ketika semua orang bilang bagus, semua orang bilang baik. Orang ini bilang apa? Lu sesat. Waduh. Kaget gak Bapak Ibu? Tapi ketika dia bilang lu sesat, kondisi itu membuat saya kembali tarik mundur. Apa sih sebetulnya yang harus saya sampaikan? Akhirnya saya menemukan. Buat orang lain kata-kata itu belum tentu kena, tapi buat saya itu kena. Dan yang terakhir, orang buta secara rohani itu diperlakukan Yesus begitu luar biasa. Yesus mencelikkan kebutaan mereka melalui alat peraga. Katakan alat peraga. Alat peraganya siapa? Orang buta secara fisik. Yesus ingin menyadarkan orang Farisi ahli Taurat itu, hei aku ini Mesias, aku yang diutus Allah. Lewat omongan gak bisa, Yesus ambil alat peraga, seorang buta sejak lahirnya disembuhkan. Dan lewat itu orang Farisi ahli Taurat boleh mendengar bahwa Yesus adalah yang diutus Allah. Jadi saudara-saudara saya mau katakan bahwa ketika kita mendapati diri kita hari ini kita sedang buta rohani, Yesus sayang. Yesus gak buang. Yesus tetap ada bersama denganmu dan denganku. Sekalipun kita tidak melihat dia. Sekalipun kita tidak kagum akan dia. Yohanes 39 ayat 41. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk apa? Menghakimi. Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi. Supaya orang buta dapat melihat dan orang yang melihat menjadi buta.
Beberapa orang Farisi yang ada di situ mendengar Yesus berkata begitu, lalu mereka bertanya kepada Yesus, tanyanya gini, maksudmu kami ini buta juga? Ya. Yesus menjawab, sekiranya kalian buta, kalian tidak berdosa. Tetapi sebab kalian berkata kami melihat, itu berarti kalian masih berdosa. Apa sih maksudnya ayat ini? Saya mau jelaskan secara singkat. Di sini anak manusia datang untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menghakimi. Menghakimi maksudnya di sini adalah bukan menjatuhkan hukuman, bukan. Menghakimi di sini maksudnya gini loh, menyadarkan, menunjukkan, menyingkapkan keaslian mereka orang Farisi ahli Taurat di hadapan Tuhan. Disingkapkan, ditunjukkan, disadarkan, itu enak nggak? Nggak enak. Tapi itu adalah awal untuk kita menyadari bahwa kita perlu Yesus dalam hidup kita. Gak enak Bapak Ibu. Lalu di sini ada dikatakan, Yesus bilang gini, sekiranya kalian buta, kalian tidak berdosa. Aduh, jadi kalau kita buta berarti kita gak berdosa. Ini maksudnya apa? Tadi kita bahas di awal. Bahwa orang buta ini memiliki kondisi yang putus asa, memiliki kerendahan hati. Memiliki kesadaran bahwa aku gak mampu menjalani hidup. Ini adalah gambaran dari orang buta itu. Memiliki kesadaran bahwa uangku ini tidak cukup hebat untuk menolong aku. Dan ada kuasa Tuhan yang jauh lebih hebat yang sanggup menolong aku. Adakah hal itu di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, seringkali Allah izinkan masalah yang begitu hebat terjadi. Itu untuk membuat kita semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dalam seminar 2 hari kemarin, dalam camp 2 hari kemarin, kami banyak mendengar kesaksian dari pembicara, hamba-hamba Tuhan yang sudah pernikah 22 tahun, yang sudah menikah puluhan tahun lah. Di tahun ke-7 mayoritas mereka ngalamin masalah yang begitu hebat. Mereka sudah jadi hamba Tuhan, beberapa di antaranya berpikir untuk bercerai dengan istri dan suaminya. Mereka sudah naik mimbar, sudah ada di menyampaikan firman, bukan nerekel kadia, Geva ya. Tapi mereka mau bercerai. Jujur, saya dengan istri takut. Saya harus akui, kita takut. Kita belum nyampe di 7 tahun. Apakah di tahun ke-7 sama dengan orang-orang yang ada itu sekarang yang jadi pembicara? Di sini ada yang 22 tahun menikah, ada yang 11 tahun, ya. Ada yang 15 tahun dan sebagainya menikah. Banyak masalah pergumulan. Saya harus akui, ketika saya mendengar masalah pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi di tengah keluarga, di hati kecil saya takut. Karena saya belum ada di posisi itu, dan apakah ketika saya menginjak usia pernikahan yang seperti Bapak Ibu, kondisi rumah tangga baik-baik saja. Tapi di situ ketika saya mengalami ketakutan itu Bapak Ibu, saya semakin disadarkan bahwa saya gak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan. Saya disadarkan bahwa Yusak, hati-hati ya dalam melangkah ya. Setiap fase hidupmu itu tidak ada yang aman di luar kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kamu bisa aman, jangan sombong. Ketika kamu mau melangkah ada ketakutan, ikan kasih karunia Tuhan. Saya dibukakan begitu luar biasa permasalahan-permasalahan di rumah tangga, dan itu membuat saya takut. Tapi ketika saya takut, saya bersyukur karena di hati ini ada Roh Kudus yang mengingatkan, jangan kamu takut karena kasih Tuhan itu luar biasa, kasih setia Tuhan luar biasa. Dan saya berdoa Bapak Ibu, saya berdoa buat yang ikut parenting, kami berdua berdoa supaya ketika melihat materi itu dan
Anda mendapati Anda salah dalam mendidik, Anda tidak jadi putus asa. Anda mendapati Anda yang harus berubah dan Anda tidak bisa berubah, tapi Anda tidak putus asa. Kami berdoa, Anda menemukan pengharapan di dalam Yesus. Orang buta ini dalam keterpurukan, tapi justru dialah yang menyadari bahwa aku perlu pertolongan Tuhan. Amin. Lalu ayat ini berkata gini, kami melihat itu berarti masih berdosa. Melihat dan berdosa. Ini bicara tentang apa? Tadi udah kita bahas. Merasa baik-baik aja, merasa benar, merendahkan yang lain, merasa tahu, merasa mampu, merasa tidak perlu Tuhan. Selama kita ada di situ, kita gak akan pernah mengalami kekaguman akan Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Jadi intinya bukan ikut berapa banyak seminar. Seminar itu bagus. Bagus. Tapi yang terpenting adalah kita minta hati kita diubah. Tuhan tolong. Sebelum kami kemarin berangkat ke Shalom, saya jemput Pak David di mobil, saya berdoa. Tuhan tolong Tuhan. Kami ini manusia lemah. Kami ini manusia yang sok tahu. Kami ini manusia yang selalu banyak banget pembenarannya. Kami ini manusia yang seringkali ketika kebenaran itu mau mengubah hidup kami enggak, gue udah tahu, gue memang gak bisa berubah. Kami manusia yang seringkali putus asa ketika kami tahu kami harus berubah. Tapi Tuhan tolong kami. Dan saya berdoa buat pasangan-pasangan yang mengikuti kelas parenting. Itu pun terjadi dalam hidup keluargamu. Pergumulan, hari ini kita belajar tentang pergumulan. Next, di slide saya tulis. Buta rohani, buta secara fisik. Yang pertama saya katakan, pergumulan sangatlah mungkin diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Namun ingat, kasih setia Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Orang buta sejak lahir itu diizinkan sama Tuhan mengalami kebutaan. Tapi kasih setia Tuhan, ketulusan Tuhan tidak meninggalkan. Pada waktu dan cara yang tertepat, Tuhan lakukan pertolongan. Yang kedua, pergumulan bisa saja menjadi sarana Allah untuk menuntun kita lebih jelas melihat dan mengalami Yesus. Pergumulan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat indah karena lewat itu kita tahu kita tidak mampu dan kita kembali merenungkan siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan di situ kita dibawa semakin mengenal Dia. Termasuk kekhawatiranmu hari ini. Termasuk ketakutanmu hari ini, termasuk ketidakmampuanmu hari ini untuk berubah. Biarlah itu lewat itu semua kita dituntun untuk lebih lagi menyadari bahwa aku memerlukan Yesus di dalam setiap kehidupanku. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melakukan segala cara untuk membuat hidup anakmu lebih baik dan lebih baik di kemudian hari, Allah juga melakukan segala cara untuk membuat kita semakin mengenal Dia setiap hari. Aduh Bapak Ibu, saya harap tidak ada lagi yang ragu sama kasih-Nya Tuhan. Saya berdoa kita semua hidup dalam kekaguman akan kasih-Nya Tuhan. Segala cara Dia gunakan untuk membuat kita semakin kagum akan Dia. Yang ketiga, ketika kita melihat orang lain ada di dalam permasalahan, jangan memandang rendah. Ahli Taurat, orang Farisi, bahkan murid-murid Yesus langsung tanya, ini kayaknya orang berdosa nih. Siapa yang berdosa? Oke. Saya berharap ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang punya masalah di sekitar kita, kita jangan menghakimi. Yang terakhir, pergumulan. Kenapa kita jangan menghakimi? Kita jangan memandang rendah orang-orang yang punya masalah itu. Karena waktu kita memandang rendah, kita gak belajar dari pergumulannya. Yang terakhir, pergumulan, kita baca sama-sama yang paling bawah, 1, 2, 3. Pergumulan bisa Tuhan pakai untuk menyadarkan kita dan lingkungan. Gini, suamimu sedang bergumul, itu bukan bicara tentang elu yang harus berjuang dan gua yang santai-santai. Enggak. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau ajar lewat masalah yang dihadapi oleh suamimu untuk menyadarkan engkau. Begitu juga dengan orang tua, anak, begitu juga dengan sahabat. Begitu juga dengan komunitas di mana kita ada di dalamnya. Saudara, permasalahan, pergumulan yang Anda hadapi, sesungguhnya itu menuntun buat saya loh. Bukan saya mensyukuri pergumulanmu,
Tapi pergumulanmu itu juga menjadi alat Tuhan buat saya untuk saya semakin sadar untuk saya bergantung sama Tuhan. Jika Anda melihat keterbatasan di komunitas kita, jika Anda melihat permasalahan di komunitas kita, ini bukan berbicara itu Yusak yang harus tanggung, enggak. Tapi Tuhan mau bekerja menuntun Bapak Ibu yang ada di sini untuk mengalami Tuhan lewat permasalahan yang komunitas kita ini hadapi. Ini begitu indah Bapak Ibu. Maka dari itu, jangan pernah memandang rendah ketika ada orang di sekitar kita yang mengalami pergumulan. Karena Tuhan pun akan berbicara melalui pergumulan itu buat saya dan saudara. Amin. Ada 3 pertanyaan reflektif. Saya undang pemain musik, kita akan tutup dan renungkan hal ini. Ada 3 pertanyaan reflektif bagi kita lewat firman Tuhan pada sore ini. Yang pertama, bagaimana kita memandang pergumulan kita hari ini? Siapa di sini yang hari ini sedang tidak ada pergumulan? Boleh angkat tangan? Saya cepat-cepat turun. Ada di sini yang sedang tidak menghadapi pergumulan? Semua kita menghadapi pergumulan. Tapi kacamata, sudut pandang kita menghadapi pergumulan kita itu seperti apa? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Jika kita memandang pergumulan itu sebagai penghukuman, maka kita akan lemah. Beban kita begitu berat. Aku dihukum Tuhan. Karena konsep penghukuman seringkali itu tanggung jawabmu. Aku tidak mau campur tangan. Itu konsep penghukuman kan? Saya mau katakan, permasalahan, pergumulan yang hari ini Anda dan saya hadapi, itu bukan penghukuman dari Tuhan. Penghukuman sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Tapi pergumulan yang Anda hadapi hari ini, itu adalah arena. Katakan arena. Arena pertunjukan atau pernyataan kemuliaan Allah bagi hidup kita. Seperti orang buta ini, kebutaannya bukan sebuah penghukuman, tapi menjadi arena bagi Tuhan menyatakan kemuliaannya buat orang ini. Kemuliaan Tuhan, ketika kita mengalami kemuliaan Tuhan, maka pengharapan kita dibangkitkan, sukacita kita dibangkitkan, kekuatan kita dibangkitkan. Karena kita menemukan kasih Allah yang tidak meninggalkan kita. Amin. Saya berharap kita rubah konsep tentang pergumulan. Bukan hanya bicara tentang aku sedang dihukum sama Tuhan. Tapi pergumulanku merupakan arena untuk Tuhan mengerjakan kuasanya yang luar biasa, yang membawa aku semakin mengenal Dia. Pertanyaan yang kedua, hal apa yang hari ini menjadi penghalang bagi kita untuk kita melihat keindahan Yesus lebih dari segalanya? Uang indah, indah. Ketenaran indah, indah. Pekerjaan yang settle, indah, indah. Keuangan yang stabil, indah, indah. Tapi saya mau tanya satu hal. Apa yang sudah diperbuat oleh semua itu bagi hidupmu? Sadarilah, engkau diperbudak oleh semua itu. Engkau diperbudak oleh kekayaan. Engkau harus bekerja terus untuk mendapatkan itu. Engkau harus berjuang dulu baru engkau menemukan rasa aman. Tapi apa yang Yesus lakukan buat Anda dan saya? Bukan kita yang berjuang untuk memperoleh rasa aman, tapi Dia yang hadir memberikan rasa aman bagi saya dan saudara. Amin. Dan yang terakhir, pertanyaan buat setiap kita. Bersediakah Anda dan saya jadi alat peraganya Tuhan? Bersediakah jika Allah katakan engkau harus buta, bukan karena dosamu, bukan karena lingkunganmu, tapi karena Tuhan mau memakai hidupmu menjadi arena pertunjukan kemuliaan Tuhan buat lingkunganmu? Orang buta ini menjadi alat peraga, dan sangat mungkin Tuhan mau memakai hidupmu dan hidupku menjadi alat peraga di tangan Tuhan yang begitu indah. Amin. Sehingga buat lingkungan kita Tuhan itu gak jauh. Banyak kita terberkati oleh akhir kehidupan dari Ibu Cheng Yuto. Pak David bersama istri sekeluarga datang beberapa jam sebelum beliau tutup usia.
Dan banyak di antara kita yang pernah berjumpa. Pak Yusuf waktu itu ikut ya ke Advent ya? Ikut ya. Suatu hari, emak bilang gini sama saya, Yusak, emak udah gak bisa bikin nasi goreng. Emak udah gak bisa salamin jemaat. Emak harus terbaring, lemah. Emak kayaknya udah gak kepake. Ketika berdua di rumah sakit Advent. Dan saat itu Tuhan beri saya hikmat untuk saya sampaikan, Mak, enggak. Ketika emak bersyukur, Mak, Yusak mau bawa orang-orang ke sini ya, Mak, jenguk Mak. Mak mau enggak dijenguk? Aduh, malu. Enggak, Mak, jangan malu. Yusak mau bawa orang-orang ke sini, jenguk Mak. Supaya lewat hidup Mak mereka dikuatkan. Yusak percaya emak itu enggak akan mengeluh. Yusak percaya kata-kata yang keluar dari mulut emak itu mutiara yang bisa menguatkan mereka. Boleh Mak Yusak bawa orang-orang ke sini? Iya. Satu jemaat di Cibadak diboyong ke rumah sakit Advent. Dan semua terberkati. Semua dikuatkan, tidak mendengar keluhan. Ketika mau mendoakan, emak bilang, saya juga mau mendoakan. Emak yang mendoakan balik kita. Emak jadi alat peraganya Tuhan. Halo, hari ini anakmu lihat kemuliaan Tuhan lewat hidup siapa? Yuk, Tuhan, pakai hidupku jadi alat peragamu untuk menuntun orang melihat kemuliaan yang besar lewat hidupku. Jangan menyerah di dalam pergumulan, karena bersama Tuhan pergumulan begitu indah. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur buat sore ini. Kami dituntun melihat buta fisik, buta rohani. Kami dituntun untuk melihat pergumulan dari sudut pandang yang berbeda. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami. Jika Tuhan mendapati kami mengalami kebutaan rohani, kami percaya kasih Tuhan nyata. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, dengan caramu, dengan kuasamu, celikan kebutaan rohani kami. Mungkin kami di dalam keputusasaan, menyerah, ketidakmampuan kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, intimidasi iblis dihancurkan, intimidasi iblis dipatahkan. Karena kami diingatkan kembali bahwa cara, waktu, dan kedaulatan Tuhan itu berlaku bagi hidup kami. Ubah cara pandang kami terhadap pergumulan, dan buat hati kami rela menjadi alat peraganya Tuhan. Terima kasih, hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus ada dalam hidup kami, meteraikan, mampukan kami menjadi pelaku firman. Sebentar kami akan memberi persembahan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk memberi persembahan. Kami mau memberi bukan untuk diberkati, tapi karena kami telah diberkati dengan berkat yang terbaik, yaitu penebusan-Mu di atas kayu salib yang berkuasa merubah hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan secara onsite, karena tadi sudah didoakan oleh Bapak Gembala. Persembahan secara onsite boleh dijalankan. Kembali saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang di rumah, kalau ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, silakan mentransfer ke rekening BCA 15700330043 AN Yusak Setiawan. Lalu tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan, setelah drama rumah tangga antara saya dan Bapak Gembala, tapi itu cuma bohongan. Ini pada nanya semua, apakah itu luapan isi hati? Katanya kok actingnya natural sekali gitu, seperti beneran. Semua pada nanya. Enggak ya Bapak Ibu, itu acting. Saya klarifikasi gitu. Jadi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang di sini maupun di rumah, ayo cepat daftar seminar Disaster in Marriage. Saya kemarin waktu ikut seminar itu, saya ngerasa memang ada hal-hal yang sudah pernah kita dengar, tapi ternyata ketika saya mengikuti lagi, begitu banyak hal yang di-refresh dan diingatkan kembali sama Tuhan, betapa pentingnya hubungan pasangan suami istri. Kebanyakan kita mikirnya yang penting anak gitu ya, anak dulu lah gitu, di sekolahin ini itu. Ternyata kalau suami istrinya hubungannya nggak beres, ternyata banyak luka-luka di dalam hati, ternyata masih ada trauma-trauma masa lalu yang dibawa sampai ke sekarang ke dalam pernikahan, yang kita bahkan ngerasa
kayaknya ada yang ikut loh, kayaknya gue baik-baik aja, makanya nggak mau ikut seminar pernikahan gitu. Ternyata di situ dibongkar sama Tuhan, ternyata dia punya sesuatu di dalam hatinya dan dia tidak memperlakukan istrinya secara baik gitu. Dia pikir istrinya di rumah baik-baik aja, tapi ternyata istrinya juga ada luka gitu. Ternyata istrinya juga tidak mengalami hal yang mengenakan atas perlakuan suaminya. Jadi penting sekali buat kita diperlengkapi dalam seminar pernikahan, tentunya memperlengkapi kita semua dan mengingatkan mungkin ternyata kita tidak sesempurna itu menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri gitu ya. Dan Tuhan yang topang kita supaya kita mampu. Itu aja pengumuman, saya serahkan kembali ke Bapak Gembala. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman, kami dibawa untuk semakin melihat keindahan, ketulusan kasih Tuhan bagi hidup kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah damai sejahtera Tuhan, biarlah kasih Tuhan melawat, memulihkan Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dalam pengambilan keputusan, dituntun, diberikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan. Kami berdoa untuk pemilu 2024, Tuhan yang tolong campur tangan. Berdoa buat kepindahan ibu kota negara juga, Tuhan yang tolong campur tangan. Kami berdoa menyerahkan untuk acara 4 November ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama. Tuhan yang tuntun setiap pembicara untuk mempersiapkan materi, setiap peserta untuk menerima isi hati Tuhan. Dan terlebih lagi biarlah kasih Tuhan boleh terimpartasi lewat acara ini. Karena kasih Tuhan adalah sumber kekuatan damai sejahtera bagi kami hidup dalam perubahan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk komunitas kami, pakai terus komunitas ini Tuhan, untuk menyatakan Injil. Karena kami percaya Injil berkuasa untuk merubah hati kami. Injil berkuasa menolong, memampukan kami menjadi pelaku firman. Injil berkuasa memberikan kami kerelaan untuk menjadi saksi-Mu, memuridkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang penuh dengan kerelaan, kekuatan, sukacita melakukan firman Tuhan ada dalam hidup jemaat-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik. Memberkati pekerjaan, perekonomian, kesehatan, masa depan, pelayanan, semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Tuhan, kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Rabu di dalam worship night. Puji Tuhan.